Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. La nabiyya ba'da wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Tiada henti kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan, terutama nikmat masih diizinkan menuntut ilmu. Karena sebagaimana artikel yang saya share di Facebook itu, bahwa dari zaman dulu majelis ilmu itu sepi peminat, berbeda dengan majelis dongeng katanya. Dan itu sampai sekarang. Ketika Islam berjaya berpusat di Irak, di Baghdad, ada dua kota ilmu, yaitu Kufah dan Basrah, di mana lahir madhab-madhab ilmu nahu juga di Kufah dan Basrah. Nah, di Masjid Basrah tidak ada kajian keilmuan, terutama fikih, kecuali Amr bin Yasar. Tapi majelis-majelis dongeng itu penuh dengan jamaah. Pengajian yang isinya ngebahas kitab, ngebahas ilmu, ada yang dibawa pulang, jarang laku. Tapi kalau pengajian isinya dongeng-dongeng keajaiban, cara cepat untuk jadi kaya, itu penuh, jamaahnya laris. Nah, kita nih yang dipilih oleh Allah untuk tetap istiqomah di majelis ilmu, insya Allah benar-benar dipilih oleh Allah. Karena memang dari dulunya begitu, sampai sekarang ya begitu. Kalau yang cerita tentang karomah, tentang cerita-cerita bombastis gitu ya, itu pasti banyak peminat. Maka tiada henti kita bersyukur tetap diberikan kekuatan melangkahkan kaki menghadiri majelis-majelis ilmu. Baik, kita masuk hikmah yang ke-21. Kalau ada yang ngitungin, mungkin 21 ini. Saya nggak ngitungin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 23. Tola buka minhu ittihamun lahu. Sampun ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tola buka minhu ittihamun lahu. Memintanya seorang murid, meminta, berdoa, berikhtiar dari seorang murid kepada Allah, itu bentuk ittiham. Ittiham itu buruk sangka kepada Allah. Ini kalau secara harfiah dipahami, permintaan seorang hamba pada Allah adalah bentuk curiganya hamba pada Allah. Kalau secara harfiah, nanti kita jabarkan, jangan sampai ada pemahaman kita nggak boleh berdoa gitu. Kalau secara pendek kalimat itu, seseorang yang meminta pada Allah itu berarti curiga, suudzon, buruk sangka pada Allah. Seakan-akan Gusti Allah kalau nggak diminta nggak ngasih. Kan begitu. Allah maha pemberi, Allah maha pengasih, penyayang. Allah zat yang gak pernah lupa, sudah menjamin. Jadi gak perlu diminta, gak perlu diingatkan. Yang perlu diingatkan tuh kita.
Kalau kita Kang Edi bagian wis janji kudu dielingaken, khawatirnya lupa. Kalau Allah nggak pernah lupa. Jadi ya Allah, kita pengen duit sing akeh. Ya Allah, kita pengen sehat. Itu seakan-akan kalau kita nggak minta, Allah nggak ngasih kita sehat. Ini bahasa hikmah yang pertama. Tolabuka minhu ittihamun lahu. Seseorang yang meminta berdoa kepada Allah itu bentuk ketidakpercayaan pada Allah. Lamun dimaknani letterlek mengkoron serem ya. Berarti aja jaluk. Allah sedih ya be. Allah mau ngerti. Sudah paham kebutuhan kita. Kita kudu sehat, tak kudu sakit. Kita kudu sugih, tak kudu melarat. Kita kudu lancar, tak kudu susah. Allah lebih tahu. Jadi orang usah jolak jaluk. Bahasa kian. Lamun Kang Raswadi makat langsung disekaku lagi. Punten Kang Ustad semene ya. Ya kan begitu. Yang kudu diingatkan tuh manusia. Allah mah nggak kudu diingetin. Nah ini. Pak, bahasa yang di atas ini bahasa untuk mereka yang sudah di makom salikin wasilin mukorobin. Orang yang sudah berjalan menuju Allah, mendekat pada Allah, bahkan udah sampai pada Allah. Nah, ari makom-makom kayak kula-kulaan mah lu gak durung. Jadi aja dinggokin ke. Loh, terus gua apa ngaji? Kita bahas. Gitu kan? Kita akan bahas. Jadi bukan kita nggak boleh doa, bukan kita nggak boleh meminta, bukan kita nggak boleh merengek, gitu loh. Kita doa tapi harus tahu aturan doa. Yang mau dibahas oleh Ibnu Athaillah itu jangan sampai doa itu menjadikan satu alat untuk memaksa Allah. Alat untuk bahwa bisa kita mengkene karena kita donga. Seakan-akan Allah tuh kudu dijaluk baik. Padahal Allah nggak mesti diminta. Silakan kita doa, yang Ibnu Athaillah juga berdoa sehingga kalimat kian. Cuma dalam doa Pak, kalau kita menjadikan doa itu sebagai satu alat untuk memaksa Allah, ketika beli terjadi apa yang kita minta, kita akan pensiun berdoa. Iya kan? Ya, bisa tahun doa kun baik, beli mangkat-mangkat memekai. Bisa tahun doa kun baik, beli sugi-sugi. Karena doanya dengan maksud untuk mendatangkan hajat. Barang anak beli wong doa, beli maksud mendatangkan hajat Pak. Rata-rata uang dongaku pasti karena duit hajat. Ari duit wis akeh mamangsa jaluk duit. Bukti mata wis melek, donga beli jaluk mata melek. Awak sehat, donga beli jaluk awak sehat. Beli karena wis ana. Kita donga jaluku untuk sesuatu yang tidak ada. Mirisnya ketika yang tidak ada itu tidak terjadi, kita berhenti berdoa. Karena menjadikan doanya sebagai alat untuk mendemo Allah. Sesek Pak.
tapi donga tapi sesek hatine. Bener gak? Ora ina wis puasa, ora ina wis tirakat. Anu Pak Ustad, alam nasro mau wis tak waca kan? Sesuai saran. Tahajud ya wis. Tapi mancing komcat bae gak boleh keterima Pak Ustad. Nah, akhirnya berhenti baca alam nasro. Mulane ketika takon amalan rata-rata pirang dina ki ping pira macane. Ini terkungkung pada itu gitu loh. Sehingga ketika tidak terjadi, pertama nyalahaken dongane, kedua nyalahaken Gusti Allah. Kegila-gila Gusti Allah. Kadar kita jaluk kun bae pasti beli dipai. Nah itu. Itulah yang akhirnya orang jadi kufur. Yang menjadikan orang jadi durhaka pada Allah. Maka doa kita seperti yang saya sudah rangkumkan dalam status itu, yang pertama doa itu karena kita nurut nih Gusti Allah. Apa dari Gusti Allah? Ud'uni istajib lakum. Di situ ada perintah donga. Berarti ketika kita donga itu kita nuruti perintahnya Gusti. Sebatas itu. Ya Allah kita kidonga karena nuruti perintah sampean. Yang kedua, doa itu sebagai kita bentuk butuh kehambaan pada Allah. Karena orang yang tidak berdoa dalam hadis qudsi dikatakan orang yang sombong. Sebatas menunjukkan bahwa kita ini hamba, kita butuh pada Allah. Yang ketiga, karena niat ibadah. Nah, kalau kita udah niat itu, tiga hal itu kita terapkan, terkabul atau tidak, kita akan istiqomah berdoa. Jadi tidak akan kecewa dengan doa kita. Kenapa orang kecewa dengan doa? Kenapa orang kecewa dengan ikhtiar? Kenapa orang kecewa dengan ibadahnya? Karena selalu berharap imbal balik. Karena selalu berharap transaksional. Ketika nggak terjadi, dia berhenti. Ketika tidak terjadi, dia cari jalan lain. Bahkan kufur pun dia lakukan. Gitu. Bahkan menyimpang pun dia kerjakan. Padahal Allah itu kita udah belajar. Domina al-istijab. Allah tuh menjamin pengabulan doa. Pernah belajar kita ya? Allah tidak ada doa yang tidak dikabulkan oleh Allah. Namun waktunya terserah Allah. Bukan waktu yang kita minta. Jenis pengabulannya terserah Allah, bukan sesuai kemauan kita. Artinya apa? Enggak ada doa yang tidak terkabul. Kita pengennya tahun kian, kata Allah nanti, tahun depan. Kita pengennya bulan depan, Allah kasihnya besok. Terserah Allah. Cepat lambatnya, modelnya bagaimana, itu terserah Allah aja. Maka boleh nggak berdoa? Iya boleh. Silakan, harus. Tapi jangan dijadikan alat untuk mendemo Allah. Jangan dijadikan alat untuk memprotes Allah. Gitu. Baik. Itu mukadimahnya. Kita baca tengahnya. Yakni annal murida yambaghi lahu
Sesungguhnya bagi seorang murid, orang yang pengen sampai pada Allah, penting baginya ayastaghila fi hali sulukihi bima yukirru bihi. Bagi seorang murid yang sedang berjalan menuju Allah dalam suluknya, penting untuk menyibukkan diri terhadap apa yang Allah perintahkan untuk dirinya. Apa itu? Minal a'mali as-solihat, yaitu amal-amal soleh. Apa? Iqamatul wajib wa ihya'us sunnah. Mendirikan yang wajib dan menghidupkan yang sunnah. Jari Allah kon solat solata, jari Allah kon qobliyah ba'diyah kerjakan, jari Allah kon tahajud tangiyah, jari Allah kon duha lakonana, jari Allah kon baca waqiah kerjakan. Sibukkan dengan itu. Wala yastaghilu qalbahu bitolab li syai'in minal asya. Wala yastaghilu qalbahu litolabi syai'in minal asya'a. Jangan sibukkan hatinya terhadap jejaluk kepengenan baik. Ini nih yang kadang Allah tuntut. Kalau mau dikatakan oleh Allah, enteke kakean jejaluk perintah larangannya kita mah diabaikan. Kalau kita, maka nanti ada ketemu hikmah berikutnya. Janganlah kamu menuntut Allah atas keterlambatan dari permintaanmu, tapi tuntutlah dirimu, sudahkah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah dengan maksimal. Nah Gusti Allah dibalikakan. Jaluke baik, komplainnya baik, tapi giliran perintah Allah, giliran larangannya Allah nggak mau dikerjakan. Kata Allah udah sibukkan. Misalnya kerja, perintah Allah kita untuk mencari nafkah, berangkat. Dalam pekerjaan Allah perintahkan apa? Pertama jujur, kerjakan. Kedua apa? Integritas, tanggung jawab dalam pekerjaan. Itu integritas dalam bekerja itu merupakan menjalankan perintah Allah. Kalau kita dalam bekerja lara wora jarwo kene karep dewe, misal guru bener jadwal jam itu mancing jam 8. Nah ini tidak menjalankan perintah Allah. Korupsi waktu 1 jam. Misalkan wong dagang bener jujur, sumpah palsu, atau berbohong untuk dagangannya payu, tidak menjalankan perintah Allah. Misalkan pertukangan, belanja di material larang kabeh, ada apa kongkoli konge karo tidak amanah. Berarti hanya fokus pada keinginan diri, mengabaikan keinginan Allah. Itu yang salah. Mulane saya bilang ke anak-anak, selama saya masih tegak duduk, ambekan masih lancar, aja ngarep-ngarep libur ngaji. Karena saya tanggung jawab. Orang tua kalian nitip, Kang Ustadz titip anaknya kita, kon ngerti, kon bisa. Pengen ngerti, pengen bisa, tanpa diulang mungkin boleh Pak? Apakah laduni? Kita tempelakan di baduk mancing kami. Atau Qurannya dibakar. Dilegamannya nih. Pengen apal juz 30 ya setoran. Ayat demi ayat. Iya kan? Ditelateni. Bocah 30 dodok rokok kaken ora.
Kian beli apal, kian cangkeme alot, kian makroje pelentang pelentot. Ayo ditelateni. Di tanggung jawab. Karena sudah mau menerima amanah. Sama dengan bapak-bapak bekerja pun sama. Mas Eka dipai amanah nang Gusti Allah, basmi tuh tikus-tikus nakal berdasi. Ya amanah. Jangan ada satu lubang tanpa lem terlewat. Ya kan? Serundul tikus kejar. Aja wis enda baik dah. Terlewat. Karena tidak tanggung jawab. Nah, kalau kita dalam implementasi kata hikmah ini dalam pekerjaan, ketika kita totalitas dalam pekerjaan, siapa yang pertama menilai? Allah. Insya Allah Kang Edi total ngirim-ngirim galon, ngirim-ngirim aqua, beli kakian liren, beli kakian ngeluh, semua dikerjakan. Allah menilai itu. Berarti amanah dalam bekerja. Masya Allah, sing dagangannya jujur. Iwak bener ya dikatakan bener, iwak blesak ya dikatakan blesak, amanah. Allah menilai. Setelah Allah menilai, siapa yang menilai berikutnya? Allah gerakkan hati manusia untuk menilai. Insya Allah diberikan kepercayaan lagi. Udah ngikuti dunia. Saya ingat Pak, waktu 2010 kula balik si Saudi 2011. Kian masih pondok santri Kalong. Itu pun cuma ada 7 orang. Lagi zamannya Kang Nabi masih lagi akeh-akeh santri Kalong sampai 200. Kang Nabi celananya masih pladra podro. Masih cengar-cengir belikan. Nah, setelah era Kang Nabi metu, terus seiring banyaknya musola-musola bangkrut. Jadi berkurang santrinya. Sampai kula balik sing Saudi cuma ada 7 santri Kalong Pak. Akhirnya ayo yang 7 ini kula sekeluarga telatenin. Ini amanah yang 7 nih. Wis aja mikir akeh. Si penting pitu ki kon pada bisa baca Quran. Kon ngerti ilmu agama. Kita telatenin berkembang dari 7 terus sampai banyak, sampai ada 60-an. Setelah itu ada sing pengen nitip mukim, kita terima. 5 orang mukim. Santri pertama rombongannya Kang Umar, terus bisa 5 lah. Kita telatenin, kita totalitas, kita ajar, kita ngurukin sampai bisa tuku tanah ningguri, sampai bisa bangun sekolahan. Karena amanah. Kita jagain tuh titipan Allah. Ketika Allah sudah kasih kita amanah, kita jaga, masalah berkembang Allah yang atur Pak. Begitupun dalam kerjaan. Kita dikasih satu kerjaan oleh Allah, tanggung jawab. Pertama, bisa jadi kerjaan ini jadi berkembang. Kang Tajir disilihi duit kanggo modal, amanah. Ya Kang Tajir. Disilihi maning pirang ratus juta pengen nyilih. Dudu dulur, dudu batur, beda agama. Tapi karena amanah. Nah itu. Tapi ada juga pondok Pak. Duitnya akeh. Langsung bangun lantai 2, lantai 3. Langsung SD, SMP, SMK. Ada yang begitu. Tapi gak amanah. Santrinya gebrakannya langsung akeh, brut.
100, tapi nggak ditelatenin, diurukin, dijagain, diurusi, bubar. Bangunan mentereng-mentereng, sing mukim ana 5 Pak. Itu contoh. Begitupun dalam pekerjaan, begitupun dalam apapun. Nah itu implementasi dari kita menyibukkan dengan amal soleh, jika diterapkan dalam kitab kehidupan sehari-hari begitu. Kalau ibadah mahdo udah pasti, sholat harus benar kita jagain tuh, baca Quran harus kita sempetin tiap hari. Sesibuk apapun, tiada hari tanpa baca Quran. Pecinta sholawat Nabi. Bagian ngaji nih bari merem-merem. Sampai mesti album foto nih. Nah itu. Iqamatul wajib, ihya sunnah. Kerjakan deh Pak. Kalau kita udah bisa 5 waktu, qobliyah ba'diyahnya. Qobliyah ba'diyah udah bisa, duhanya, hajatnya, tahajudnya, tasbihnya. Terus kita kerjakan. Dalam pekerjaan kita totalitas. Dalam rumah tangga kita amanah. Udah, masalah sisi duniawi akan mengikuti. Kata-kata mengikuti gak mesti jadi kaya Pak. Tapi Allah berikan cukup. Awas, konotasi dunia mengikuti itu, kalau kita udah totalitas kita jadi kaya, enggak. Tapi Allah hadirkan kecukupan. Gitu loh. Ketenangan di dalamnya. Maka jangan fokus di sini dilarang. Dilarang jangan fokus hanya meminta keinginanmu saja. Sing kelingan pengenan Pak. Baka uang kaken pengenan Pak. Bisa melupakan apa yang sudah diberi. Pengen hajat yang ada di hatinya, pengen kian. Apa sing wis ana kebeli kelingan? Itu udah kufur tuh. Udah kufur nikmat. Kalau udah kufur nikmat, siap diambil nikmat yang sudah ada. Apa kita nggak boleh punya cita-cita? Boleh. Apa kita nggak boleh maju? Harus. Tapi jangan hanya berfokus pada itu. Fokus terhadap apa yang sudah Allah tuntut pada diri kita. Li'anna dzalika madhmumun. Coba. Melupakan kewajiban, fokus pada keinginan, madhmumun tercela, qati'un anillah. Bisa terputus kita dari Allah. Tangi bengi karena pengenan, sholat 5 waktu karena pengenan, terputus kita dari Allah. Fa inna tolabuka minhu ayarzuqaka bil quwwah. Maka sesungguhnya permintaanmu dari Allah apa diantaranya? Ya Allah, berikan saya rezeki. Pernah gak kita doa begitu Pak? Ya Allah, berikan saya rezeki yang banyak. Yang bahkan anaknya kita juga pengen rezeki, keluarganya kita kedik. Kita doa begitu kan? Seakan-akan Allah nih nggak ngerezekini kita, nggak ngerezekini anaknya kita, nggak ngupai rezeki istri kita. Kira-kira mungkin nggak Pak Allah nggak ngasih rezeki ke kita? Ya. Mungkin nggak Allah nggak ngerezeki ke anak-anak kita? Mungkin nggak Allah nggak ngerezekini istri kita?
Jangan takut untuk menikah, wahai al-fakir. Maju, pantang mundur, takbir. Si nyelende nyengir bega durung anak calonnya kan. Nah itu, udah yakin nikah, pasti istri kita Allah kasih rezekinya. Karena Allah udah nyiptain makhluk, Allah tanggung jawab mempunyai rezeki. Kita pernah belajar nikmat Allah itu dua. Ada nikmat ijad. Allah nikmat ijad itu apa? Kita diciptakan oleh Allah ini nikmat. Nikmat penciptaan. Nah, namanya nikmat ijad. Setelah nikmat ijad, nikmat imdad, nikmat pemelihara, dah pasti dipelihara oleh Allah. Harus yakin tuh. Walaupun hari ini kita belum ada rezeki, belum ada uang, pasti Allah kasih besok, lusa, asal tenang. Tapi bagus, gelisah dikit, suwe ketemu duitnya. Dinakian beli pakai duit, gelisah. Bisa suwe ketemu nih. Tapi dinakian beli pakai duit, tenang. Tenang, ada Allah. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Cepet. Nabi Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim kan salah satu nabi yang diberikan kecerdasan akal. Ketika debat dengan Namrud ya kan, Ibrahim, kamu ya yang ngancurin patung. Enggak, raja. Tuh berhala paling gede. Buktinya dia berkalung kampak. Gak mungkin. Toli patung bisa ngampak. Sih disembah. Kan begitu ya. Nah, tangkap Ibrahim. Bakar dia. Gitu kan. Ditangkap, ditaleni, ditaruh ning geni. Kayune sing beli mati telung dina telung bengi. Sing keker, sing kering, sing akeh. Wis ditaleni, wis ditaruh ning jero kayu, teka malaikat Jibril. Ibrahim, donga, pengen jaluk apa? Jaluk bebas, pasti dibebasakan nang Gusti Allah. Donga ha. Apa perlu kita sing nyingkirakan kayune? Ditawari loh. Beli perlu khodam-khodam. Sok donga, kira-kira lamun kita di posisi kuan apa yang akan kita lakukan? Ya donga kan? Jaluk ya Allah bebaskan saya, hancurkan Namrud, singkirkan api. Nah itu. Tapi Nabi Ibrahim enggak. Apa yang Nabi Ibrahim katakan? Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah. Cukup Allah saja. Untuk saya meminta tolong. Untuk mewakilkan segala urusan saya. Artinya apa? Kata-kata itu bentuk rasa percayanya Nabi Ibrahim kepada Allah. Yakin karena Nabi Ibrahim wis nulung agamanya Allah, beli mungkin Allah beli nulung deweke. Gak usah saya minta. Gampangnya kan mengatakan. Kalau dikupas ibu Nabi Ibrahim apa akan dikatakan? Jibril, gak usah lah saya minta. Allah tuh bukan pelupa. Allah tuh gak kayak manusia yang lupa janji pada kampanye. Kecuali janji naikin pajak bener dinaikin. Itu udah janji ya bener dinaikin. Kok siapa dipilih? Terus Agis dipilih balas. Baik gitu. Nah, jadi saking percaya nih Gusti Allah, nang malaikat Jibril kondonga beli gelem. Jibril, wis Allah baik cukup. Artinya apa? Misal mengkenen.
Kang Edi baik nih Mas Ian. Wah wis, Mas Ian butuh kasih, butuh bantuan tolong. Jadi ketika Mas Ian dia masalah, dia omong nih Kang Tajir, teman satu pengajian. Mas Ian, ki Kang Edi ente dia masalah Mana orang jaluk, tulung. Orang usah. Pasti Kang Edi mah. Kita dua masalahku beli di jaluk pasti nulung. Keluar kata-kata itu karena apa? Percaya dan yakin dengan kebaikan Kang Edi. Itulah yang Nabi Ibrahim lakukan. Jadi di kondonga ngapain? Lamun dijawab kan. Ibrahim kage donga. Allah pasti kabul. Kamu tuh kekasihnya. Aja sampai disulat gini ke. Mumpung durung disulat. Kage jaluk Namrud mati. Jaluk kerajaan hancur. Tak kita turun tangan. Ayo cok kage ngomong. Tersenyum. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Nah itu. Bisa nggak tuh kita belajar kayak begitu? Yakin dengan Allah. Jangan yakin dengan selain. Ketika ketemu masalah, ketika dihadapkan dengan satu ujian, cobaan, kadang lupa teori ini. Langsung otak gemrusuh. Fulan. Meleset kabeh wae. Wong tua, relasi, batur, apa maning, kenalan, siap dijaluk itu lu meleset kabeh. Karena batur dikit. Karena relasi dulu hatinya. Bukan Allah dulu sebagaimana Nabi Ibrahim. Itu sih Nabi, kita sih bukan Nabi. Betul. Bukankah Nabi adalah teladan kita? Tempat kita belajar. Masa kita belajar dari para artis? Masa kita mengambil contoh dari orang-orang awam? Nah itu. Artinya apa? Bagi orang yang sudah berjalan menuju Allah, suatu aib ketika ada masalah, ketika ada sesuatu langsung jaluk buru-buru dirubah. Aib. Sesuatu yang terhina. Nah bagi kita silakan kita mah langsung dodonga. Tapi ingat 3 hal tadi. Jangan menjadikan doa ini alat untuk mendemo Allah. Jangan meyakini doa kita ini penyebab Allah akan membantu kita. Allah mah belum bisa diingatakan gak pasti ngebantu. Gitu. Dan doa pasti dikabulkan. Doa adalah ibadah. Doa adalah perintah. Kerjakan itu aja. Satu kalimat ini udah jelas ya. Sebelum ke kalimat kedua. Jadi Allah tuh memberi saat kita minta. Allah memberi tanpa kita minta. Allah memberi sebelum kita meminta. Memberi ketika kita minta, memberi tanpa diminta, memberi sebelum diminta. Itulah Allah Al-Karim yang Maha Dermawan. Al-Karimnya Allah, dermawannya Allah berbeda dengan dermawannya kita. Kita dermawan ketika yang kita bantu kurang ajar, tetap bantu nggak? Ngeladeni teman, santet baik kan? Iya kan? Mas Agus, ada anak butuh ya baik, marak-marak. Selaka butuh ya mah.
Waduh, melengos. Ditelepon beli diangkat. Ini di tukang santet sing ampuh ya. Nah itu. Tapi Allah enggak. Sedurhaka apa kita, sekurang ajar apa kita, sengelawan apa kita, tetap Allah sayangi, Allah kasih rezekinya. Sebelum kita minta, pernah nggak kita minta mata? Enggak, karena kita terlahir dengan mata. Allah kasih tuh. Sebelum kita minta, Allah kita nggak minta nafas, Allah kasih tanpa diminta. Karena sudah Allah memberi nikmat imdad, nikmat pemelihara. Udah, suami menikah pasti diberikan jalan untuk nafkahin istrinya. Yang kadang seakan-akan kita nih gak ada rezeki karena pengen lebihnya banyak. Kalau cuma lebihnya sedikit aja mah gak bakal. Yang kadang merasa susah bae urip ki, rezekinya pengen banyak. Lebihnya gitu loh. Harus sebatas secukupnya kanggo ibadah. Kayaknya semua orang sudah cukup. Warga weteng pirang puluh kan Pak? Sepiring warga, sebuntel warga. Taruhlah sebuntel 4.000, gorengannya 1.000, 5.000. Cukup kok kanggo sembayang duhur, sembayang subuh sampai asar. Cukup. Cuma sing dadi rasa kurangku pengen ning panorama. Ning Mas Budi. Ning Mall Indramayu. Kuwen sing gawe beli cukup mah. Berarti apa? Keinginan. Harusnya yang ngaji alikam nih para ibu-ibu Pak, bener deh. Si mendalami ini tuh. Kenapa? Ada hadisnya kan. Ibu-ibu wanita banyak masuk neraka. Kenapa? Kurangnya rasa terima kasih kepada suami. Kurang baik. Oh, kurang baik. Deleng anu pengen mengkonan mang. Kalau ibu-ibu mengamalkan ini kayaknya suami hidup tenang, turun tentram dan nyaman, gitu. Jadi kira-kira pemasukan lancar, kalau beli lancar tetap senyum konon kayak ibu-ibu nih. Pemasukan lancar, pemasukan seret tetap memberikan senyum terbaik, pelayanan terbaik, dan manis manja terbaik. Barang sing ngaji alikam laki nih santai, kesannya males sih. Hati-hati Mas Agis biar berabe gitu. Aduh. C, turun oleh undangan Pak C. Kita sekian bahas bab wali nikah. Soalnya harap nikah, pentakon wali nikah. Oke, siap. Paham ya bait pertama? Bait kedua. Watola bukalahu, dan permintaanmu kepada Allah biantat luba
kurbaka minhu wa zawalul hijabi angka hatta tusyahiduhu bi aini qalbika. Kita meminta, ya Allah, dekatkan aku padamu. Ya Allah, sampaikan aku padamu. Ini permintaan al-arif mah. Enggak, kalau yang tadi di atas itu mencakup kepada kita yang belum salik gitu kan. Nah, yang kedua ini permintaan salik. Orang yang sedang salik menuju Allah, ada yang doanya tuh enggak minta kaya. Doanya apa? Ya Allah, dekatkan aku padamu. Hilangkan hijab padamu. Masih disalahin Ibnu Athaillah. Ghaibatun minka anhu. Para salikin, para muqarrabin. Kalau kita kan masih abidin. Orang yang ibadah. Yang ibadahnya kadang lalai, kadang beli gitu kan. Kalau salikin, muqarrabin, itu orang yang sudah berapa level di atas kita gitu loh. Maka mereka doanya nggak minta kaya, nggak minta duit, nggak minta urusan dunia, pangkat, jabatan nggak. Yang diminta, ya Allah hilangkan hijab-hijab. Ya Allah sampaikan aku padamu. Doa mengkonon jari Ibnu Athaillah, ghaibatun minka anhu. Seakan-akan Allah tuh nggak ada, samar. Padahal Allah itu aqrabu min hablil warid. Lebih dekat dari urat nadi yang di leher. Kok masih dijaluk kurang parek sepira? Udah fokus aja jari Allah kon solat, jari Allah kon tahajud. Fokus ke situ saja. Jari Ibnu Athaillah. Jadi kakek ngeraik jejaluk belum. Iya. Nah, ketika kamu fokus menjalankan perintah, menjauhi larangan, otomatis akan dari barak. Gampangnya kan bukan Pak? Cari Ibnu Athaillah. Itu. Bait pertama saya ulang tadi. Paham ya? Kita silakan berdoa. Tapi jangan menjadikan doa alat keyakinan dalam hati. Kalau saya nggak doa, saya nggak sembuh sakitnya. Ana beli wong sakit, beli doa waras. Pirang-pirang. Wong ateis, duit Tuhan beli Pak. Ora duit. Berarti beli lok dedonga kan? Waras beli sakit-sakitnya. Waras Pak Ji, wong PKI kan? Beli percaya na pangeran. Kemenis. Iya rombongan kemenis kan. Rombongan kemenis kah bakal sakit waras beli Pak Ji. Waras. Sugi-sugi beli kemenis. Delang Kim Jong Un nggak, Presiden Korea Utara. Waduh. Ora kemenis. Beli susah donga, gitu kan. Jadi jangan ada keyakinan dalam hati yang sira si beli donga, si pantes beli anu kan. Salah kok. Jari si usi ngaji alikama. Karena Allah memberi sebelum dimin. Allah memberi tanpa diminta. Poinnya siapa? Kudu akhir ridone Pak. Yang anak kan? Hadis Qudsi. Malaikat Jibril ngomong, ya Rob, apa Jibril? Ika, ada satu hambamu, wis lebih dari 3 tahun dedonga enggal bengi. Ngerengek. Kabulakan jemelas. Wis 3 tahun wis melewati batas istiqomah. Proposal gitu. Langsung malaikat Jibril sing protes. Apa kata Allah? Bril menengah. Kita ku seneng ngrungokna suarane wong kan. Gal bengi nyebut arane kita, ya Allah, seneng kita ku Bril. Iya Pak. Sampai serak bahasa sampai
Apa jare Gusti Allah enda temen Bril. Aku suka dengan dia. Kok? Jadi ketika Allah suka dengan seseorang, Allah suka dengan rintihannya, Allah suka dengan DP-DP-nya, walaupun apa yang dihajatkan belum terjadi, gak jadi masalah. Pahala terus mengalir karena diniatkan ibadah. Yang sampean sih, jadi lamun kita mengamalkan kian, beli bakal nemen-nemen ini harapan kuburan. Iya ora? Illallah, illallah. Tapi cakeme illallah tapi ning jero atine sugi. Diganti baja illallah maning. Sugi duit, sugi ake, sugi duit. Pegel-pegel menmakam gunung jati tak karena pengen sugi. Pak, ziarah Wali Songo aku pegel ya Pak. Pegel. Seminggu perjalanan. Seminggu perjalanan sing dijaluk apa? Sugi. Padahal Allah memberi tanpa diminta sebelum meminta. Apakah sing makat Wali Songo kabeh sugi kabeh? Iya, hari menjamin mantak sugi berarti sugi kabeh dong si mangkat. Sugi kula mangkat lah. Beli sugi. Niatkan ziarah itu mengingat kematian, menteladani para wali perjuangannya, mengambil keberkahan dari ilmu mereka, kesolehannya, boleh. Ada niatin sugi, beli sugi. Basah wali-wali apa? Wali kukun. Mari ya ziarah. Wah imamnya jaga jolik pantesan. Imamnya talil bari merem. Ganti wae sih, Ustaz Turnaidi wae. Nah itu. Kalau kita mencermati, tenang wae. Hidup gak dikejar-kejar, target. Segala-gala kudu, iya kan? Nah itu. Silakan, ada duit, ada waktu, ada sehat, ziarah Wali Songo berangkat. Silakan. Niatkan apa? Mengingat mati. Menteladani dulu orang-orang inilah mereka lah yang menyebarkan Islam. Kita bertabaruk pada orang soleh itu dibolehkan. Ilmu mereka, kesolehan mereka, itu. Pun balik ziarah sapa watu, sapa kerikil, oleh-oleh. Duit receh. Gogol gawa. Dealer ya depan kuburan nih. Masya Allah. Nah, kalau kita diniati cari keberkahan dari para wali menghadirkan ketenangan hidup, kan begitu. Memudahkan kalau memang ada takdir usaha kita dimudahkan keberkahan dari kesolehan mereka. Mereka orang yang istiqomah, kekasih Allah. Aja mendoktrin orang awam, pengen sugi, ayo ziarah mana? Salah niat. Dari berangkat sudah gak berpahala tuh. Nah itu. Sing tragis ya. Ning talang mas ya Pak aja. Pesugihan di Mekah, Mekah pesugihan. Ning talang mas. Ka'bah kan? Di atas Ka'bah kan anak talang ya. Emas kan.
Di situ wong bung lihat ini apa? Anak saka satu saka. Naudzubillah. Jaluk ini saka Pak. Saka Masjidil Haram. Hanya pelaku pesugihan yang tahu posisi saka itu. Niat mau makan niatnya harap jaluk nih saka. Gitu Pak. Saya punya pasien gini. Itu yang benar-benar pesugihan menyalahi akidah jelas ya. Ada pasien gini. Dia hidup menikah sederhana. Kemudian lakinya diangkat dari dosen sampai dari dekan sampai dari orang nomor 3 di kampus Unpas. Nah, setelah dia sibuk banyak pekerjaan, persis alabah. Sampai lagi karo istrinya berdua tidak ada keharmonisan. Sing dicek HP bae usaha bae. Tapi ya memang mobilnya Fortuner, rumah wis tingkat, wow mewah lah, rekeningnya wis akeh. Tapi dia gak merasakan ketenangan. Sampai mangkat umroh, dia umroh, lagi tawaf sing didelang HP balesi bisnis. Rabine nangis, Ustad, kita kok mau model makanan. Bengen lagi masih melarat, kok sugi orang lagi nih. Iya, kini sugi pengen pribadi. Kian di penjara di pay roti loro kone. Lagi umroh aja lagi tawaf cari Rabi lagi. Batur mah zikir kan. HP balesi usaha sampai baru tuh soal oleh itu gaji beli kerasa. Allah karim. Itu kan. Kula ketika mangkat stop. Omongin kabeh. Jangan ada yang ganggu. Udah fokus kita ibadah. Nah itu sambil tawaf sih balesi kerjaan priwe. Gitu kan. Guys, kita lanjut. Wa talabuka li ghairihi. Dalam kurung Pak. Li ghairihi. Dalam kurung itu Pak. Ada kan apa? Permintaanmu kepada selain Allah minal a'rad ad-dunyawiyah, dari hal-hal yang kebendaan duniawi, wa zukhrufiha dan perhiasannya, wa manasiwalan bagian-bagian dunia, wa minal mukasyafah dan minta mukasyaf karomah. Jadi kita meminta kepada selain Allah, kemudian kita berharap kepada selain Allah, atau kita meminta urusan dunia, karomah, mukasyaf, likillati hayaika, karena sedikitnya rasa malumu kepada Allah. Ketika kita bergantung pada selain Allah itu berarti udah gak punya malu kepada Allah. Ketika ibadah kita hanya tertuju pada hal-hal dunia, kita gak punya malu kepada Allah. Dah, kesimpulan, kuaya kerja sing amanah, waya ibadah mahdo, ibadah murni, sing fokus, sing total, sing khusyuk. Dah itu aja. Pegang tuh. Ada berusaha untuk mengerjakan urusan sunnah. Dah pegang.
Kalau Allah nggak memberikan ketenangan, kalau Allah nggak memberikan keluasan hati, kalau Allah nggak memberikan keluasan rezeki, berarti Ibnu Athaillah berbohong. Jadi pengen tenang, pengen jembar, pengen kecukupan, itu kuncinya. Apa tadi Pak? Wahai Mekaya sing amanah, wahai ibadah sing fokus dan khusyuk. Kerjakan yang wajib, hidupkan yang sunnah. Selesai. Simpel mengkonon Pak. Aman bab rezeki. Dah. Saya yakin sudah banyak yang membuktikan ya Pak. Aman. Itu. Yes. Terakhir. Wa talabuka min ghairihi. Yang di bawah ada 4 nih. Ada apa? Wa talabuka min ghairihi bi an nujihta. Permintaanmu kepada selain Allah bi an nujihta dengan menghadapkan wajahmu, hatimu, harapanmu, ketergantunganmu ila ba'din nas kepada sebagian manusia litatluba minhu syai'an untuk menghasilkan sesuatu. Baturan anak karepe. Ya kan? Baik anak pengene modus kabeh sini. Litatluba minhu syai'an min a'rodi dunia dari hal-hal kebendaan dunia. Ghafilan orang yang lalai fi halit tolabi an maulaka terhadap meminta kepada Allah, berharap pada makhluk, melupakan Allah. Iku liwujudi bu'dika anhu, menunjukkan dirimu itu jauh dari Allah. Mengerikan Pak. Maka ketika kita memalingkan hati untuk berharap pada makhluk, berarti kita sedang berjalan menjauhi Allah. Ketika kita memalingkan hati, menghadapkan hati untuk berharap kepada makhluk, makhluk itu gak mesti manusia. Pekerjaan, duit, bos, dokter, jin, kendaraan, apapun itu selain Allah, berarti kita sedang berjalan menjauhi, karena Allah akan berlepas diri Pak. Udah berlepas diri. Saya kalau gak masuk ke situ, saya gak ada kerjaan nih. Saya gimana nanti? Gimana saya nafkahin istri saya? Kalau kita menjadikan kerjaan itu sebagai toren sumber rezeki, rezekinya semua baik. Misal ada orang kerja di perusahaan, meyakini perusahaan inilah sumber rezekinya. Maka ketika terbesit hati di situ, penghasilannya mung sing gaji baik. Mentok, kalaupun ditambah setitik-setitik. Tapi kalau sumber rezeki saya adalah Allah, maka gak boleh saya bekerja sampai meninggalkan Allah, sampai meninggalkan ibadah. Allah tetap prioritas saya. Bagian gajinya misalkan 50 juta, kali gane qadarullah ndok bungkere payu dadi duit, welute payu dadi duit. Apa bisa Allah hadirkan sebagai sumber rezeki. Nah itu. Misalkan gaji cuma 3 juta, cuma 2 juta.
Tapi Allah kasih dari yang lain, yang nggak pernah diduga-duga. Pada akhirnya apa? Cukup untuk nafkahi keluarga, bahkan bisa nabung. Itu yang saya rasakan, Pak. Kalau saya ngandelin dari praktek, kalau istri saya cuma ngandelin dari kerjaan kantor, meyakini itu sumber duitnya, wih semono-mono baik. Saingan birang-birang, mantri nggak segogan, dokter nggak desa. Awal buka istri notaris, dawuh 20, sekian wis 300 sedermayu. Durung freelance sing ngaku-ngaku notaris ya kan? Model batia dan sebagainya. Itu bergerak. Tapi kalau kita gak meyakini itu, kodarullah anak sing anu, yang gak pernah kita menduga. Maka jangan hadapkan hatimu daripada selain Allah. Lihat nih, ada syair menarik, halaman 22 di tengah. Wala taltafit fi sirri ghairu fakul lima siwallaha ghairu fattakhid dzikrahu khasona. Wala taltafit, jangan kau berpaling fi syairi dalam perjalananmu di muka dunia, ghairu dari selain Allah, fakul lima siwallah, ghairu fakul lima siwallah. Jangan kau palingkan hatimu, wajahmu dalam perjalananmu di dunia, fakul lima siwallah, dari selain Allah. Ghairu dari selain Allah, fakul lima siwallah, maka sesungguhnya segala sesuatu selain Allah, ghairu fattakhad dzikrahu hasana, tidak dapat memberikan perlindungan, tidak dapat memberikan penjaminan. Pokok kita kudu manjingkuan. Nah, ternyata ada yang lebih baik. Kerjaannya cuma ngeler-ngeler racun karo masang lem doang. Lamun dari komcat ke bedil cekere kono priwe? Maka nang Gusti Allah, enggak. Itu enggak baik. Badanmu terlalu gemuk. Bukan kebanting kon ini. Jedak-jedak. Wis. Kok lagi disiapakan kerjaan yang baik. Ngeler-ngeler racun karo ngeler-ngeler lem. Radawan titik ini indah keliling. Indah-indah kun kan. Nah itu. Kalau kita wah kudukuan ketika beli keterima, aduh, padahal mah gaji lumayan, kita bakal kecukupan. Katone logika manusia. Kita punya target, proyek ini harus tercapai. Kalau ini tercapai, kula pernah Pak, ada seorang sahabat ngajak proposal. Kau Ustaz, harap bangun, iya. Ayo biar proposal. Jamin kita sing awal Pak. Ketemu karo dewan, anggota dewan ya Bang. Meyakinkan lah pokoknya Pak. Karena yang dibawa oleh anggota dewan ini jarang yang meleset. 80% gol. Yakin gue lagi rapat berkali-kali orang. Gak terasa hati saya sudah tergadai kepada Pak Dewan. Yang tadinya selalu terserah Allah. Ya Allah, apa pondok bisa terserah engkau gimana caranya. Kalau memang membangun itu yang terbaik ya silakan engkau bangun. Kalau memang enggak yang terbaik, ya bocah berarti aja ake-ake melas, sesek dumpel-dumpelan. Ya kan begitu? Biasanya begitu. Begitu diajak rapat ning anggota dewan, diajak karo calon pemborongnya, terus ketemuan, terus gawe apa gambar arsitek ya apa.
secara logika dan matematika ya nggak meleset, nggak kerasa. Akidah, keyakinan hati, tauhid tergadaikan. Harapan saya sudah kepada Dewan. Setahun, rong tahun, telung tahun, patang tahun. Wallahu alam bisawab, bro. Nggak tahu rimbanya kemana. Tuh harusnya oke. Proposal apa? Silakan. Tapi nggak usah diharapkan. Udah terserah Allah aja. Walaupun ini nggak jadi, nanti Allah kasih yang lah. Tapi kalau kita ngarepin ini nggak jadi, Allah nggak mau ngasih. Ya mana kah dewane dudak jari Gusti Allah. Ditaleni ta, dibom ta priwe. Nah itu Pak. Maka kembali Ibnu Athaillah mengingatkan kita, selalulah hati kita ini bersama dengan Allah. Kapanpun, dimanapun, keadaan seperti apapun, jangan pernah lepas hati dari Allah. Insya Allah jauh dari gelisah, jauh dari kegalauan. Wallahu a'lam bishawab. Anu Pak, buah. Enggak, barangkali ada pertanyaan sebelum ke fikih.